sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dari 35 ayat yang ada kita membaca sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur 104 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mari ikuti pembacaan ini. Saya bacakan bagi kita dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Kepada orang yang belum pernah melihat pesawat, dengan kepada orang yang sudah pernah melihat, bahkan yang sudah pernah naik pesawat, pasti akan berbeda keterangan yang mereka berikan. Dari segi ukuran misalnya, kalau kita tanyai orang yang dia belum pernah naik pesawat dan dia cuma lihat pesawat itu di langit, seperti misalnya anak kecil, kalau tanya bagaimana ukuran pesawat, pasti dia akan katakan pesawat itu kecil, sebesar jari kelingking saya. Katakan bahwa orang itu sungguh-sungguh telah mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan. Tapi setidaknya ada upayanya untuk mau merapat kepada Tuhan. Karena ada juga di antara orang percaya yang datang ke gereja hanya sekedar formalitas. Kalau pulang dia tidak tahu apa yang dihotbahkan, apa bagian firman yang dibacakan untuk dia bawa pulang. Dia tidak tahu apa yang dia alami dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, karena dia pulang dengan tangan kosong. Tidak ada apa-apa, sesuatu hal yang berarti dan bernilai. Bukan jadi ukuran seorang yang kalau dia rajin, oh dia itu sungguh dekat dengan Tuhan. Karena banyak juga di antara orang yang percaya masih hidup kepala batu, keras kepala, diri sendiri ketimbang tunduk kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca Alkitab ini, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Sehingga dia dalam puji-pujiannya, kesaksian tentang kemahabesaran Tuhan kan itu lewat karya agung, perbuatan tangan Tuhan, akan kebesaran Tuhan. Ketika bagaimana kebesaran karya Tuhan itu dengan dikatakan yang di tenda. Mungkin kalau orang seperti orang bikin tenda saja, ini ungkapan rasa takjub dari pemazmur ketika menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib dan luar biasa yang diperbuat oleh Tuhan terhadap alam semesta ini, termasuk segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dan dia lukiskan juga, bayangkan Tuhan itu ke kamar-kamar lotengnya di air, yang bergerak di atas sayap angin. Dan lebih lanjut dia coba gambarkan bagaimana darat darinya samudra raya itu oleh perintah Tuhan dia menyelimuti bumi, tapi yang kemudian terpisah, tidak menyatu satu dengan yang lain. Ini sesuatu hal yang membuat pemazmur tidak cukup kata untuk melukiskan, menggambarkan betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan di kehidupannya, dalam kehidupan semua ciptaan Tuhan. Kalau kita menyaksikan makarya orang
biasanya kita amati karya orang itu. Kalau dengan rasa takjub, pasti akan ada jiwa kepada Tuhan. Kepadamu Tuhan kami serahkan jiwa kami. Itu adalah doa mereka ketika mereka hendak beristirahat. Tapi kita tidak bisa mengatur soal hidup kita, karena yang berotoritas dan yang mengatur kehidupan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Karena itu setiap bentuk kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan, menit, jam, bulan, tahun, tetap kita harus syukuri. Akan memuji Tuhan. Itu ungkapan pemazmur. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, orang yang percaya memang tidak pernah jauh dengan yang namanya hidup mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan dikatakan hal-hal yang mensukacitakan, yang menggembirakan, humor, yang membuat 1, 2, 3 ya. Dengan Sudah. kesulitan. Biar supaya mereka terima dan alami dalam hidup, selalu mereka adakan ibadah syukur dengan melibatkan jemaat Tuhan. Ini bagian dari kesaksian hidup. Bagaimana kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam kehidupan kita ini. Kita juga lewat peristiwa syukur yang kita adakan, mengundang orang beribadah bersama kepada Tuhan, bagian juga dari bagaimana kita yang telah diberkati oleh Tuhan, kita juga pernah tahu saat dan waktu, batas yang Tuhan tentukan bagi kita untuk menikmati kehidupan di dalam dunia ini. Tapi selagi kita diberi waktu oleh Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan, seperti ungkapan lagu, hidup kita untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk memberi yang terbaik bagi hormat, bagi kemuliaan nama Tuhan. 50 tahun usia yang Tuhan anugerahkan bagi Bapak Marcelinus Pasapan, Tuhan anugerahi juga dengan berkat tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dewan. Biarlah Pak Marcel tetap menjadi alat kesaksian dan alat berkat di nama Tuhan, bersama tentu dengan keluarga yang ada. Terus pakai seluruh hidup bagi hormat, bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga bagi kita sekalian dalam persekutuan ini. Tuhan terus merahmati hidup kita kini dan seterusnya. Amin. Dipersilakan persembahan dari kaum keluarga. Apakah kesaksian secara pribadi dari yang berulang tahun, atau mau menyanyi sama-sama dengan keluarga? Dipersilakan. Makasih Pak Ibu Pendeta. Shalom. Ya, pertama-tama saya mengucap terima kasih kepada saudara saya Pak Martin Manzana, juga Pak Beki dan Pak Ketua Jemaat Yakin dan Denis Kolom. Saya merasa selama ini memang Tuhan begitu baik terhadap hidup saya. Dalam waktu yang begitu baik, bagi waktu yang umur 50 tahun, Tuhan juga masih pakai saya di anak hal-hal mewakili rakyat. Hal ini bagi saya kemarin semenjak saya lahir dan mulai berusaha di bidang perbengkelan, tidak ada hal yang saya berpikir bahwa saya mau jadi apa ke depan. Tapi kalau Tuhan mau pakai kita, tidak ada yang mustahil. Sama saya berumah tangga, siapa sih tidak ada masalah. Tuhan selalu memberikan berkat yang begitu luar biasa bagi keluarga kami. Sekalipun di saat-saat kami juga kadang merasa ada
hal yang kurang, tapi Tuhan selalu siapkan. Dan pada saat saya akhiri kata-kata saya ini, saya undang saya punya istri dan anak saya. Bapak, oke, nggak apa-apa. Dampingi. Ayo. Ya, sangat baik. Terima kasih. Sukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ku damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus. Selamat ulang tahun pada kakanda saya. Saya bertemu beliau di politik, tapi sekali lagi itu membuktikan bahwa pertemuan tidak penting. Yang penting adalah sesudah bertemu, persaudaraan tetap terjalin. Beliau sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri, apalagi ini ketua jemaat. Banyak cerita di antara kami yang tidak mungkin saya ceritakan di sini. Terima kasih, selamat ulang tahun Kanda. Ini ulang tahun emas ya. Ini persembahan pertama orang Majus, emas, kemenyan, dan mur. Jadi sesudah ini akan ada kemenyan dan mur karena hari ini ulang tahun emas. Saya mempersembahkan satu lagu karya Williar Kaunto yang judulnya adalah Bersyukur. Dan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan.
Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan saudara-saudara yang mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan seluruh perhatian kita kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa, mari berdoa. Besar dan ajaib perbuatan-Mu ya Tuhan, sungguh tidak terselami oleh akal dan pikiran kami manusia yang terbatas. Kejadian kami manusia dahsyat dan ajaib ketika Engkau mengembusi kami yang dari debu tanah ini dengan nafas dalam kehidupan bersama dengan persekutuan yang lebih luas. Tidak hanya persekutuan jemaat tapi juga persekutuan bermasyarakat. Tuhan juga yang akan terus memenuhkan segala apa yang mereka perlukan setiap harinya. Berkat-berkat yang tidak akan ada habisnya mengalir dari batang air kehidupan dari Engkau ya Tuhan, mengalir bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami percaya Tuhan Allah bahwa dalam perkenanan-Mu Engkau yang akan terus menuntun menyertai perjalanan kehidupan rumah tangga. Kepadamu dengan segenap hatiku, aku selalu bersujud ke arah baik Tuhanku, sebab kasih setiamu
Saudara-saudariku, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Ibadah kita saat ini telah selesai. Ucapkan selamat bersyukur bersuka cita bagi keluarga Pasapan Siahaya. Istimewa bagi Bapak kekasih Bapak Marcelinus Pasapan. Tuhan senantiasa memberkati. Acara selanjutnya diserahkan kepada pemandu acara. Keluarga Pasapan Siahaya dan memberkati kita semua yang hadir pada malam hari ini. Keluarga besar Pasapan Siahaya dan seini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Yvonne Esther Lakoy Master Teologi yang telah memimpin ibadah syukur kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu di dalam tugas-tugas pelayanan dan bersama keluarga. Selanjutnya mensyukuri anugerah Tuhan di usia emas 50 tahun untuk Bapak Marcelinus Pasapan. Kita akan menyaksikan Pak Marcel didampingi itu sebagai anugerah Tuhan bagi Bapak Marcel. Dan acara ini akan dipandu oleh Ibu Penatua Olvi Languyu. Kami silakan. Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anak kekasih yang diberkati Tuhan, pada tanggal kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 6 Agustus 2025 yang beberapa hari yang lalu, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan telah menambahkan setahun usia bagi kepala keluarga Bapak Marcelinus Pasapan, tahun usia emas. Ada bersyukur bersama-sama dengan keluarga Pasapan Siahaya untuk menikmati karya anugerah Tuhan dalam kehidupan keluarga. Oleh sebab itu kami mengundang Bapak Marcelinus Pasapan atas sukacita keluarga. Mari, ayo Mama, ayo istri tercinta, ayo kita akan rayakan bersama-sama. Ya, kita akan merayakannya bersama-sama. Mari kita melakukan pujian selamat ulang tahun. Kami ucapkan dan saya sertakan dulu. Ini adalah lagu yang merupakan doa. Ayo mari kita melakukannya bersama-sama. Mari berdiri. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat sejahtera
Papa dari Pak Marcel, orang tua, Mama Papa dari Pak Marcel. Itu Pak. Oh Papa sudah ada. Mama yang berdiri di ya. Mari Mama Marcel ya. Sama-sama. Ya, kita akan menyaksikan Pak Marcel akan tiup lilinnya. Lilin 50 tahun disaksikan orang tua yang kekasih, istri dan anak tercinta Mario. Yuk. Dan selesai ditiup, barangkali make a wish dulu, doa dulu buat syukur. Oh, sudah. Baru kita happy birthday-nya. Happy birthday. Ya. Nanti mari 50. Lebih dari itu sudah obor yang dipasang. Mari. Satu lagi. Ya. Happy birthday to you. Semakin luar biasa di dalam Tuhan, semakin dipakai Tuhan untuk memperjuangkan hak rakyat, dan biarlah itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin.